itu seperti itu. Di catatan itu pun cukup. Karena kalau memakai format tidak mana-mana atau kejar walaupun di sini dimintanya format kita mau kejar. Sudah aja dengan kita punya catatan khusus pun catatan penilaian formatif itu aja yang juga nggak boleh. Aja tunggu catatan saya nggak minimal paham tapi buku itu udah cukup bahwa kita itu memang melaksanakan. Nah kalau sumatif ini tentu saja ada bukti fisiknya berupa hasil siswa. Kalau yang bukan tes, hasil produknya tadi membuat karya, menggambar berarti ayah gambarnya dipenter, membuat keterampilan ayah karyanya dipenter, terus dijajarkan hasilnya di kelas kelihatan tanya dieksposkan. Kemudian ada ulangan, dibagikan, diberitahu ke orang tua, diparaf, dimasukkan ke daftar nilai. Sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3 dirata-ratakan. Ditambah dengan nilai UTS, ditambah dengan nilai sumatif akhir di akhir semester. Jadilah itu nilai untuk rapor. Ya, jadi ini poin utama di asesmen ini. Tujuan pembelajaran di sini tujuan pembelajaran TIU. Tujuan pembelajaran tujuan secara umum. Jadi Bapak Ibu kita ayat CP. Apakah harus buka CP panjang. Bina CP diambil salah satu. Jadi satu tujuan, tapi tujuannya secara umum. Nanti di modul aja si tujuan umumnya jejer-jejer. Nah tujuan yang di sini mana tujuan umumnya? Kalau ngambil dari tujuan di modul, satu modul berapa tujuan? Rek sama 100 tujuan sumatif. Jadi tujuan umumnya ya. Sekali lagi intinya formatif, sumatif itu yang yang dilaksanakan dalam asesmen kurikulum pendidikan. Ada yang pernah mendengar diagnostik? Asesmen diagnostik. Ada pernah mendengar? Ada yang bisa memberikan contoh diagnostik atau menyebutkan diagnostik ada berapa macam? Iya betul. Iya betul sekali. Kapan itu dilakukan? Nah, Bapak Ibu di sekolah biotek asesmen ini kurikulum merdeka ini dinamis ya berubah-ubah. Di petunjuk 2021 asesmen diagnostik itu lebih ditekankan. Pas masuk itu pertama yang harus kita kondisikan adalah kesiapan mentalnya. Anak tadi ayah tajam di jalan dahulu, ada yang kesiangan datangnya masih nengok, ada yang tadi di rumahnya dimarahin orang tuanya karena ada masalah, atau ada juga yang lagi sakit. Anak kita dengan berbagai macam keadaan harus kita satukan persepsinya untuk menuju ke pembelajaran baru. Tadi jalan tangannya Yuyun dengan memancing. Sampai sejauh mana sih anak-anak kita mengetahui dasar atau modal awal untuk pembelajaran ini. Kalau matematika perkalian kan dasarnya anak prasaratnya harus bisa pertambahan dengan pengurangan misalkan ya. Ingin bisa pembagian biasanya dihubungkan dengan pengurangan itu pengetahuan prasarat seperti itu. Jadi anak-anak tidak semata-mata langsung diberikan pembelajaran itu, diusahakan difokuskan perhatiannya. Bagus nih, maka yang lain yang belum apa ini ya? Maka Ibu ada yang mau menyampaikan? Ayo maju maju. Anak kelas 1 adek sudah bisa pakai sepatu sendiri. Tadi pakai sepatu sama siapa? Aku sendiri. Benar. Coba tekan dulu. Yuk pakai lagi, bisa nggak menarikannya? Tadi ya, hobi kamu apa? Coba ke depan perkenalkan diri, kemampuan bersosialisasi, kemampuan dia berinteraksi dengan teman-temannya. Ada anak yang duduk tidak mau dengan yang lain dengan satu orang, nah berarti kita di situ harus ada pendekatan non kognitif. Jadi kita harus belajar semua ya. Kita semua hijau. Langsung lagi ya. Terus semua. Perhatian. Hitam hijau, hijau, hijau,
hijau hitam 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 hitam. Bagus, konsentrasi berarti. Dia jadi kira atau berenang lain mana? Oke, sekarang makan kalau ada hadiah kan, kadang-kadang dari serangan ya. Kalau ada hadiahnya nih nanti buat yang menang. 1, 2, 3. Tarik. Nah, boleh yang sudah siap, tidak usah ditulis ya, langsung saja ke depan salah seorang. Ini teknik pelajaran yang jelaskan, kita perlu dijelaskan pasti. Yang sudah siap, mangga. yang bagian C mengambil contoh yang terakhir. Pendidik menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Nah, tapi kan kami belum memahami ya cara pembuatan asesmennya. Tapi mungkin hasil asesmen itu jadi acuan untuk pendidik untuk menindaklanjut tentu siswa. Ya kalau dulu istilahnya apa sih? Bukan tindak lanjut itu kan ada kalau anak arahnya nanti ke sama-sama. Pengayaan masih tetap ada, remedial juga masih tetap ada di assessment ini. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya lihat di B mau contoh pendidik memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif agar terbangun dengan berbahasa mandiri. Contohnya gini, bermotivasi ketika anak ke depan untuk belajar membaca. Ya anak kan itu semuanya ada yang memang ada yang bisa baca tapi bisa memahami. Ya setelah itu kan motivasinya, ini nak kamu hebat banget, saya cuma bisa baca tapi belum bisa mengartikannya. Nah untuk ke depannya kita sama-sama di rumah dan di rumah selain di sekolah karena sekolah terbatas dan di rumah sama bapak ibu ya sambil belajar lagi dan terus tingkatkan. Di buku panduan ada contoh, ada Nah, di buku panduan ada contoh asesmen formatif dengan teknik observasi, ada juga dengan rubrik. Bapak Ibu baca, lihat, buat jangan sama dengan itu. Buku akan ketik terada, pilih bergabung dengan pelaksanaan. Ada nawe di buku di foto kirtun dan Google Drive. Diajarkan dulu, diajarkan teknologi salin. Tadi kami digendongkan ayo karena WA biasanya membaca bahkan melaksanakan tugas dari situ. Sekarang tugasnya membuat LKM ini boleh tulis tangan, dipoto saja, kirimkan ke Google Drive yang ada di grup Tosikintun. Anu tacankan gitu gede. Berupa apa? Penjelasannya nama. Ini bagaimana Bu kelompok tidak per orang sesuai dengan kelasnya masing-masing. Hanya satu jenis ya, teknik observasi dan contohnya ada di buku yang tadi, di buku asesmen formatif. Kapan pengukurannya digunakan? Kuabdi Mowaldi harus selesai sekian, ya secepatnya saja untuk review ya. Nanti kan di situ Supri kami kesalahan. Oh Ibu sudah, tapi yang tidur juga bisa mereka ini secara materi mungkin sedikit kami akan memahami untuk pelaksanaannya Bu. Nah sampai sejauh mana mungkin yang kita akan bisa melaksanakan seperti ini karena ini sifatnya kan yang nama kurikulum itu dinamis dia. Belum ini dari mulai KTSP, dari mulai kurtilas kita belum paham apa yang kurtilas yang sebenarnya. Udah lagi kumbar, yaitu ya kami yang apa karena kami belum bisa ya memahami. Tapi masalah kebingungan, jelas kami masih bingung dengan seperti ini ya. Tapi mudah-mudahan kami bisa menggali lagi tentang apa yang dimaksud dengan kumbar ini. Tapi secara pribadi saya pribadi ini masih tahap hubungan ya. Dari mulai kurtilas juga belum. Saya yakin betul juga belum tuntas, yakin. Apa sekarang tukar lagi gini, walaupun tidak jauh beda gitu ya, terus lagi itu tanggapan dari saya. Kedua Bu yang ditanyakan tadi itu untuk summatif.
kan kalau Putras ada Sasikor. Ya. Sasikor itu yang saya paling di kelas 4 untuk boy Sasikor itu sangat dari mulai penilaian harian, mingguan, PR itu sangat bagi saya itu Bu, karena mungkin belum paham agak rumit juga Bu. Tambah lagi sekarang belum tahu nih untuk boy keluarga ini Sasikornya. Terima kasih begitu aja. Hatur nuhun. Baiklah, tadi sampai mana kita melaksanakannya tentu saja sesuai dengan kemampuan kita. Yang paling utama, yang paling penting kita jangan salah kaprah. Minimal formatif dan sumatif jangan disamakan dengan yang lalu. Oh, tapi kita sudah pahami penilaiannya itu salah. Formatifnya diproses, sumatifnya di ulangan untuk setiap selesai pembelajaran. Minimal itunya, ya. Kita salah penilaian penilaian untuk penilaian, ya. Untuk nanti awal pembelajaran, minimal kita mengambilnya sesuai dengan prosedur, CPI-nya ada, tujuan pembelajarannya ada, modul ajarnya ada, dilaksanakan pembelajaran. Jadi inti-intinya tidak keluar dari koridor kurver. Apapun pasti kita akan berbeda-beda di satu sekolah dengan sekolah yang lain. Guru yang satu, guru yang lain pasti berbeda-beda. Tentu saja itu sesuai dengan kemampuan kita, ya. Kita ada batasannya, terutama nanti misalkan dari segi geografisnya. Ya, karena sekolah kita di mana dengan segala apalagi sudah kembali ke sarpas, dayanya kembali lagi kita bismillah niatkan saja untuk diri kita pribadi. Kita harus mengupgrade kita kan, kita sebagai guru tentu saja harus ada peningkatan dari waktu ke waktu. Jangan bosan karena belajar itu kan dari mulai lahir sampai masuk jalan. Kita terus belajar semampu kita, semaksimal yang kita bisa, ya. Kemudian yang penting tadi intinya ya, jangan sampai keluar dari perilaku dengan membuka lapor. Hampir sekolah muda belum berhasil mengupload seluruh nilai. Itu mah yang dipikirkan ya. Kita mah yang penting cara penyampaian materinya mungkin kurang begitu menarik. Mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ingin membacakan refleksi atas materi yang sudah disampaikan di sesi kedua. Yang pertama tentang perasaan setelah mendapatkan materi. Yang pertama saya merasa lebih penasaran karena ternyata lebih banyak hal yang masih belum diketahui, banyak hal yang masih belum dipahami, walaupun sudah ada gambaran tentang beberapa hal lalu, terutama tentang asesmen. Jadi perasaan yang lebih dominan lebih ke penasaran, nanti kedepannya akan seperti apa lagi. Yang kedua, saya sudah bukan memahami, sudah sedikit mulai mengetahui tentang apa saja jenis-jenis asesmen dan prinsip-prinsipnya untuk dilakukan di sekolah masing-masing. Dan yang ketiga yang akan mulai dijalankan adalah mengimplementasikan, merealisasikan prinsip-prinsip dasar asesmen tersebut di sekolah. Seperti tadi melaksanakan asesmen formatif di awal pelajaran, mulai juga mengedepankan prinsip komunikasi asesmen ini dengan orang tua, dengan siswa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.